Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anggota Berkat PKLU GPIB yang dikasihi Yesus Kristus. Puji syukur pada malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan dalam acara saya dan Berkat PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Alexander Mariang dari Jemaat GPIB Immanuel Bau-Bau. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, tapi sebelumnya kita landasi dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali pada malam hari ini kami datang menghampirimu Bapa. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan perkataan-Mu dalam kehidupan yang kami lalui pada hari ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dan layakan kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami Kristus, karena kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai sabda bina umat terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita tadi diberi tema bukan tunarungu, tapi tak mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu kendala yang kita hadapi dalam menata dan membangun kehidupan yang lebih baik adalah hal mendengarkan dengan akal dan hati yang terbuka terhadap gagasan baru dan lebih baik lagi daripada yang kita miliki. Akibatnya terjadi kesalahpahaman, perdebatan, bahkan pembelaan diri yang berlebihan. Tanpa disadari, semua ini muncul karena kita sungkan dan atau tidak mau mendengarkan dengan akal dan hati yang terbuka. Waktu itu perumpamaan Yesus ini disalahpahami oleh para pendengarnya. Karena perumpamaan ini berasal dari realitas kehidupan mereka. Sewaktu Yesus memulainya, situasi masih tenang, karena mereka memahami cara menabur. Pada tahap pertama, pendengar sudah melihat kegagalan si penabur dan benih yang ditabur, yaitu benih itu langsung dimakan burung. Tahap kedua pun demikian, benih itu tumbuh lalu segera menjadi kering. Tahap ketiga juga gagal. Semak duri adalah musuh benih. Sampai di sini, pihak lawan Yesus sudah puas, karena mereka menganggap seperti itulah para pengikutnya. Ternyata pada bagian akhir perumpamaan terlihat hal yang berbeda. Benih yang jatuh ke tanah yang baik bukan hanya berbuah, tetapi berbuah melimpah, yaitu 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Setiap pendengar kini mengetahui maksud dan tujuan dari perumpamaan itu, yaitu kegagalan si penabur tidak lagi terlihat karena keberhasilan yang memuaskan.
Perumpamaan ini hendak menjelaskan betapa pentingnya orang mendengar dengan sungguh-sungguh. Ayat 3a 9:20 yang diungkapkan dengan perkataan siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 9, siapa yang tidak mau mendengarkan firman bagaikan tanah yang subur, ia akan kehilangan firman itu. Marilah kita mendengar firman Tuhan dengan akal dan hati yang terbuka, agar kita mau dituntun oleh firman Tuhan dan kehidupan ini. Kita diselaraskan dengan firman, sehingga kehidupan kita menjadi cermin bagi orang lain. Amin. Tuhanku segera kan kembali ke dunia, tak satu pun tahu akan waktu tibanya. Di pagi cerah pada saat buana ditinggalkan sang malam kekal. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Dan mungkin datangnya kan di tengah hari, dan mungkin di saat menurun mentari, di malam gelap, waktu orang tak nyala, Kristus datang ke dunia. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Dan telah membahana riuh hosana, malaikat pun turun mengiring rajanya. Parasnya cerah dan penuh kemuliaan, serta kasihkan umatnya. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali pada malam hari ini lagi Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas sabda-Mu Tuhan yang Kau telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dapat berkarya di masa tua kami, terus mempermuliakan dan membesarkan nama-Mu. Ya Bapa, berkati kami semua Tuhan yang terhimpun dalam Pelkat PKLU, sertai kami Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan, mau berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU. Engkau berkati mereka Tuhan dalam tugas pelayanan, dalam program-program yang telah dan akan dilaksanakan. Berkati sehingga program itu merupakan program
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga akan fungsionaris Sinode Tuhan. Engkau berkati mereka dalam melakukan program-program kerja. Biarlah mereka melakukan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, dengan ketulusan dan kerendahan hati. Juga mupel-mupel, bahkan pengurus harian majelis jemaat Tuhan. Engkau berkati, biarlah semuanya ini dilakukan semata-mata untuk menaikkan dan memuliakan besarkan nama-Mu, Bapa Surgawi. Kami juga mau berdoa buat pemerintah kami. Engkau berkati Tuhan pemerintah kami, khususnya dalam menangani COVID-19 yang saat ini lagi Tuhan kembali meningkat. Biarlah Tuhan mau campur tangan, memberi hikmat, pengertian kepada pemerintah kami untuk terus melakukan program-program untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga warga dapat menerima dengan baik. Karena saat ini juga pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi kepada warga. Biarlah warga dapat menerimanya dengan baik, melakukannya dengan baik, sehingga COVID ini dapat terhenti Tuhan. Sehingga kami sebagai warga bangsa dapat melakukan kehidupan ini seperti yang kami lakukan di masa yang lalu Tuhan. Kami bebas melakukan aktivitas, hidup dengan penuh kasih sayang dan penuh hormat antara satu dengan yang lain, dan leluasa melakukan segala kegiatan-kegiatan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk semua itu Bapa. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berkat PKLU Tuhan. Engkau berkati terus kegiatan seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, membaca bersama Alkitab, sehingga kami terus diperbarui oleh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hati dan pikiran kami sering dikuasai oleh-Mu Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa sembahyang kami, ini doa syukur dan syafaat kami yang kenaikan kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan
pelayanan. Kebenaran dan